Lataiful Minan disusun oleh Imam bin Athaillah. Katanya, in kana wala budda minat tadbir fadabbiru an la tudabbiru. Kalaupun kamu itu mesti merancang, merancanglah untuk tidak merancang. Macam mana merancang tidak merancang? Ingin diberitahukan bahwasanya silahkan merancang, tapi jangan meletakkan ketergantungan kepada perancangan kamu. Karena perancangan kamu berdasarkan dengan kehendak kamu, dan kehendak kamu bukan menentukan apa yang kamu rancang. Tetapi yang menentukan apa yang kita rancang adalah yang maha merancang, yang maha menginginkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Yahudi mahu kalau Nabi yang diutus sebagai penutup para anbiya itu daripada golongan Bani Israel. Allah mahu Nabi itu daripada bangsa Arab. Siapa boleh ubah? Paham dong? Allah menjadikan bangsa berpuak-puak. Ini bangsa Arab, ini orang Asia, ini orang Afrika, ini orang Cina. Berkehendak begitu. Kita mau bertukar. Contohnya, orang Asia nak jadi orang Afrika. Atau sebaliknya. Yang maha berkehendak menentukan kehendaknya dan tiada siapa yang boleh mengubah kehendaknya. Oleh sebab yang demikian, kita diajarkan di dalam iman itu, iman kepada qada dan qadar. Dan itu adalah salah satu maknanya menyerahkan segala apa yang kita inginkan kepada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tiada makna dan tak berbaloi kalau kita bergantung kepada kita punya keinginan dalam keadaan kita yakin bahwasanya yang menentukan bukan keinginan kita. Ibu Siti Maryam ingin mengandung dan melahirkan anak laki-laki, lahir anak perempuan. Dia nak, tapi Allah mahu yang lain. Idzan wa fawqa tadbiruna adalah dalam hadits qudsi, abdi anta turid wa ana urid. Idza sallamtani ma turidu lima urid fa ana akunu fi ma turid. Wa in a'radta anni amma uridu ila ma turid fala yakunu illa ma urid. Wahai hambaku, kamu berkehendak, aku juga berkehendak. Jika kamu serahkan kehendak kamu kepada kehendak aku penuhi kehendak kamu sesuai dengan apa yang Allah mahukan. Tetapi kalau kamu berpaling daripada kehendak aku kepada kehendak kamu, tidak berlaku kecuali kehendak aku juga. Jadi apa faedahnya kita bergantung kepada keinginan kita, sementara ketergantungan itu bukan menentukan. Kalau kita bergantung dengan keinginan pasti dapat, mungkin berbaloi kita bergantung, tapi tak berbaloi. Dengan begitu, hiburlah diri dengan lapang dada, dengan berkeyakinan bahwa yang dikehendaki oleh Allah pasti itu terjadi, sehingga kita tidak gundah gulana bila apa yang kita inginkan tidak tercapai. Baginda Rasulullah menginginkan semua umat masuk masuk Islam. Ingin begitu. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Walaupun engkau berkehendak semua itu untuk beriman, tapi tidak semua beriman. Kehendaknya sudah berlaku begitu. Dengan demikian ayat ini menghibur kepada Nabi yang sangat menginginkan supaya semua umatnya beriman, tetapi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau nak berusaha macam mana pun untuk semuanya beriman, pasti ada yang tidak beriman. Jadi jangan meletakkan ketergantungan kepada keinginan untuk semuanya beriman. Jadi apa yang patut dilakukan? Ma'ala rasul illa al-balagh, ma'alaik illa al-balagh. Tugasmu menyampaikan. Tugasmu balag. Tapi yang kontrol hati untuk orang beri hidayah masuk atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsep seperti ini meringankan, menyelesaikan, menyamankan dalam hidup. Hatta tak dapat apa yang diinginkan. Sebab dia tahu, bila orang itu akan stres kalau tak dapat apa yang diinginkan, kalau dia bergantung bahwasanya apa yang diinginkan pasti dapat.
Lihada kata kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi katanya, wa idza ta'akhkhara matlabun falarubbama fi dzalika at-ta'khir kull al-matma'i fasta'nisi bil man'i war'i haqqahu inna ridha wasful munibul al-ma'i. Kadang-kadang pemberian yang kamu minta itu datangnya terlambat. Kalau itu terlambat tak datang kepada kamu, mungkin saja keterlambatan pemberian itu adalah satu pemberian. yakni dengan kamu tidak diberi apa yang kamu minta, itu adalah satu pemberian. Yang tahu apa yang terbaik untuk kita bukan kita, tapi yang cipta kita. Bila dia berkehendak untuk tidak memberi setelah kita minta, maka yakinlah bahwasanya tidak memberi itu satu pemberian. فإذا تأخر مطلب فلو ربما في ذلك التأخير كل المطمع فاستأنسي بالمنع. Hendaklah kamu merasa nyaman dengan kamu tidak diberi. La ilaha illallah, macam mana kita boleh selesai tak diberi? Yang selalunya orang kalau tak dapat apa yang dia nak, ya kan, macam-macam prasangka yang bermain dalam hatinya. Apa kurangnya saya? Haji sudah, umrah sudah, doa selamat sudah, qiyamul lail sudah. Diungkit-ungkit lah apa dibuat. Faham dong? Ingat, Tuhan kita yang ciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmatnya kepada hambanya, kalau dihimpunkan semua makhluk di langit dan di bumi, disatukan rahmatnya kepada sesiapapun juga, belum cukup sebesar satu biji pasir di tengah-tengah padang pasir daripada rahmatnya Allah kepada hambanya. Tidak ada yang sayang kepada hamba seperti mana sayangnya Allah kepada hambanya. Lalu adakah yang maha penyayang yang namanya Rahman Rahim dalam Asmaul Husna, nama-nama yang indah tuh, yang maha rahman, yang maha rahim, yang maha mulia, yang maha lembut, yang maha memberi, yang maha mengabulkan, nama-nama semua. Lalu kita minta tak dikasih. Berarti kita punya pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala cetek. Sebab kita ukur Allah dengan apa yang kita mau. Dia Tuhan. Yang diberikan oleh Allah adalah pemberian yang terbesar, hatta tidak diberi. Oleh sebab itu dikatakan, qaliluka la yuqalu qalilu. Sedikit daripadamu ya Allah, bukan sedikit. Tidak diberi adalah satu pemberian. Faham tom? Naam.